Polusi udara di Indonesia membebani BPJS Kesehatan sebesar 10 triliun pada tahun 2022 dan menunjukkan tren peningkatan di 2023. Ada 6 penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan polusi udara dan ditanggung BPJS. 3 diantaranya adalah infeksi paru-paru atau pneumonia, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan kemudian asma. Itu disampaikan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden soal polusi udara di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu. Mengagetkan? Tentu tidak, karena ini memang dampak buruk kesehatan dari polusi udara yang sudah bertahun-tahun terhirup masyarakat. Karena itu, inilah momen penting bagi pemerintah untuk menentukan arah dalam kebijakan penanganan polusi udara. PSI yakin polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan bisa diatasi asalkan pemerintah sesegera mungkin mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Di Jakarta misalnya, legislator PSI DPRD DKI Jakarta, Sis Eneng Maliana Sari, mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memikirkan mengatasi polusi secara jangka panjang. Ia menilai masyarakat mesti didorong untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik berbasis listrik. Maka, Pemprov Jakarta pun juga perlu meningkatkan fasilitas feeder Transjakarta untuk menjangkau masyarakat di daerah penyangga, termasuk mengaktifasi mikrotrans. Beragam pilihan transportasi publik berbasis elektrik dan kemudahan mengaksesnya akan membentuk kebiasaan baru masyarakat untuk meninggalkan transportasi pribadi. Untuk menekan dampak polusi udara pada kesehatan masyarakat, PSI meminta Kemenkes lebih proaktif mengajak masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruang. Belajar dari pengalaman 3 tahun pandemi kemarin, masyarakat juga bisa kok diajak selalu memakai masker, mencuci tangan, mencuci muka, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan baru selama pandemi itu kita bisa lakukan juga saat polusi udara kian memburuk. Terkait beban 10 triliun BPJS untuk mengobati penyakit pernapasan yang berkaitan dengan polusi udara, PSI menilai itu bukanlah masalah besar, karena sesungguhnya kita punya anggaran yang lebih dari cukup untuk membayar 10 triliun itu. Berdasarkan hitung-hitungan PSI, APBN kita memungkinkan untuk menggratiskan BPJS seluruh rakyat Indonesia. Sis dan bro, ini yang menjadi komitmen PSI jika lolos ke Senayan nanti. PSI akan memperjuangkan BPJS gratis dan menghapus sistem iuran, termasuk memperbaiki kualitas layanan pasien BPJS. Terus dukung PSI, BPJS gratis adalah hak kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Salam solidaritas. PSI Partaiku.